banyak sekali investor yang, view-nya jangka panjang gitu ya, strategi untuk mengikuti Warren Buffett itu sangat, banyak sekali seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi, kalau misalnya kita bicara capital market di seluruh negara, di seluruh market, itu tetap dalam jangka panjang masih akan memberikan, tingkat peluang yang sangat menarik, bagaimanapun kondisinya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat market kalau misalnya orientasi kita jangka panjang, tetap memberikan return yang besar. Tetapi yang menarik bahwa kita melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang masih tergonjang-ganjing, tidak pasti, ketidakpastian ekonomi yang cukup tinggi, bahkan tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Monica bahwa memang kita ada potensi memasuki istilahnya adalah second wave, walaupun kita belum bisa disebut masuk second wave gitu ya, tapi artinya bahwa ketakutan tentang corona itu masih ada gitu sehingga membuat market kita masih ada potensi mengalami tekanan dalam jangka Oke, pendek gitu ya. Nah, yang perlu oke. saya jelaskan di sini adalah bahwa dari 5 tahun terakhir, dari 5 kali terakhir kita mengalami krisis gitu ya, kita tuh selalu mengalami istilahnya adalah W shape gitu ya, atau enggak W shape gitu ya. Artinya ketika market kita turun, rebound, ada peluang bisa turun lagi dan baru bisa naik lagi seperti itu ya. Jadi kalau Oke. kita lihat trennya dengan kondisi market kita hari ini, masih ada peluang bahwa market kita masih akan cenderung turun lagi seperti itu, Oke, Maria. masih ada cenderung turun lagi ya. Tapi kan ini tadi panutannya rata-rata kan Benar. Warren Buffett. Warren Buffett itu kan jangka panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya diaplikasikan untuk Iya. saat ini apa saja nih yang harus dipersiapkan? Mindset jangka panjang yang harus dimiliki oleh teman-teman yang baru mau start mulai berinvestasi khususnya saham ini di berapa tahun nih Mas William? Oke, jadi seperti ini. Jadi memang Warren Buffett sendiri kan memiliki range atau, daya juang atau daya tahan lama yang cukup panjang gitu. Bahkan dia bilang bisa selamanya megang saham selagi saham itu cukup memberikan keuntungan yang pasti, seperti itu ya. Tapi, kalau misalnya kita lihat dengan adanya peluang market kita bisa turun lagi gitu ya, di tengah isu ada second wave atau second, krisis atau penurunan dalam lagi, akan lebih bijak kalau kita kembali menunggu atau wait and see, kita bisa kembali beli saham di harga bottom-nya ketika market mengalami, sell off atau tekanan pada pada, gangguan kedua nanti, seperti itu ya. Meskipun sekali lagi Mhm, secara jangka panjang masih akan menawarkan hal yang menarik sekali, seperti itu. Tapi kalaupun kita oke. misalnya beli hari ini juga, walaupun nanti turun lagi, tetapi kalau orientasi kita jangka panjang, itu masih tetap menarik. Tetapi alangkah lebih bijaknya kita bisa menunggu wait and see, melihat market kita bisa turun lagi, baru kita bisa beli lagi di bottom-nya, seperti itu, Maria. Karena mindsetnya jangka panjang, jadi ya kalau beli sekarang ya mindsetnya jangka panjang mah nggak masalah gitu ya. Nah kita coba lihat data dulu ya Mas Benar William sekali. ya, ini IHSG dengan raport koreksi 22% secara year to date begitu. Dan ini kalau tadi dikatakan menunggu bottomnya lagi gitu ya. Sebenarnya Mas William dan juga teman-teman analis mungkin sudah melihat, sudah ada proyeksi nih, sebenarnya bottomnya ke berapa sih? Tadinya saya mau nanya, ini 22% ini bakal balik lagi nggak nanti ya ditutup di akhir tahun begitu ya, akan ditutup fair gitu ya dengan 22% ada kenaikan atau seperti apa nih? Ya, pertama untuk bottom kita belum bisa meraba-raba ya bottom ya. Kita punya settingan hanya untuk, target kita di tahun 2020 bahwa BNI Sekuritas sendiri masih menargetkan di 5.300. Tetapi soal peluang turun, kita masih meyakini bahwa peluang itu masih cukup besar. Artinya meskipun kita optimis market bisa ke 5.300, tetapi market kita masih punya peluang besar juga untuk bisa kembali turun, bahkan bisa nyentuh di 4.500 minimal, seperti itu ya. Melihat kita sekali lagi lihat seperti yang kata Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 buruk sekali dan bisa berlanjut di kuartal 3 kalau masyarakatnya tidak spending, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa untuk bottom, untuk bisa kembali ke 4.500 itu masih sangat terbuka, sangat lebar sekali.